Pertanyaan pertama, perusahaan 3M korporasi hingga kini masih eksis dengan varian produk dan layanan mengglobal. Menurut saudara, faktor apa yang dominan dimiliki ketika saudara mempelajari konsep dan teori organisasi pembelajar? Mengapa demikian, dan berikan bukti atau faktanya. Kenapa perusahaan 3M korporasi ini hingga kini masih eksis dengan varian produk dan layanan mengglobal? Terus faktor apa sih yang dominan dimiliki dengan dikaitkan dengan apa yang telah kita pelajari, konsep dan teori organisasi pembelajar? Jadi menurut saya bahwa perusahaan 3M ini yang paling dominan adalah mengutamakan budaya untuk berinovasi, di mana kebijakan dan filosofi yang dibangun manajemen 3M ini sangat bagus, dan 3M tergolong perusahaan yang konsisten dan totally sebagai differentiation strategic bisnis. Itu dari segi bisnis unit level ya, 3M ini terlihat memiliki competitive advantage dengan memilih strategi diferensiasi, yaitu unit bisnis yang memiliki strategi ini idealnya selalu mengutamakan inovasi produk. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kebijakan dan filosofinya 3M ini yang terpopuler, satu ya, 3M ini memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengejar proyek individu mereka. Kemudian yang kedua, 3M ini memberi kesempatan bagi karyawan untuk menangani proyek secara pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, 3M juga memberikan toleransi terhadap kegagalan produk dan bahkan menganggap jika kegagalan dapat berubah menjadi keberhasilan. Tuh. Kemudian yang keempat ya, 3M ini tentu saja memberikan reward terhadap kesuksesan atas produk. Kemudian yang kelima juga selanjutnya, 3M ini menetapkan bahwa hanya 30% dari penjualan yang diperbolehkan berasal dari produk lama ya. Yaitu produk lama itu maksimal 4 tahun. Sedangkan sisanya kemungkinan diharapkan harus muncul dari produk-produk baru ya, yaitu di bawah 1 tahun. Kemudian juga 3M ini bahkan menghabiskan biaya R&D-nya yang 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan sejenis itu. Jadi intinya 3M ini itu tadi ya, menurut saya bahwa telah melembagakan budaya perusahaan yang mengambil mengembangkan kewirausahaan itu. Apa bukti dan faktanya? Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa 3M korporasi ini melaporkan pendapatan penjualannya sebesar 16,7 miliar dolar pada tahun 2000, di mana sekitar 1,5 miliar dolar berasal dari penjualan produk yang diperkenalkan pada tahun tersebut. Pendapatan ini berasal dari 6 segmen bisnis 3M,
yaitu industrial, contohnya pita, amplas, dan perekat. Kemudian transportasi, grafis, dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan termasuk perlengkapan medis dan operasi serta pembungkus popok sekali pakai, konsumen dan perkantoran, listrik dan komunikasi, dan bahan baku khusus. Ya. Kemudian 3M Korporasi juga mengidentifikasikan 21 merek lama dan merek baru yang strategis. Beberapa mereknya yang terkenal antara lain pita perekat Scott, ya, produk pembersih Scott Brite, dan kertas memo tempel Post-it, nah, yang biasa kita pakai. Bahkan ada cerita menarik pada awal penciptaan Post-it. Ya. Produk tersebut berawal dari penciptaan lem super, tetapi ternyata lem super yang diproduksi kurang kuat, sehingga secara tidak sengaja lem tersebut menempel pada kertas dan kemudian digunakan oleh para pegawai kantor untuk menempel memo-memo di meja kerja. Nah, melihat hal tersebut, perusahaan kemudian memunculkan Post-it. Lalu merek-merek baru meliputi penguat tampilan Vicquity, solusi jaringan serat optik Volition, bahan perekat Komen, dan produk P3K Nextcare. Juga lebih dari 75.000 karyawan 3M yang bekerja untuk menghasilkan lebih dari 500 produk setiap tahun. 3M Korporasi ini telah melembagakan budaya perusahaan yang mengembangkan kewirausahaan, sehingga perusahaan menerapkan struktur organisasi vertikal dengan bisnis dibentuk berdasarkan teknologi dan pasar. Dalam survei tahunan majalah Fortune terhadap America's Most Admired Corporation, ya, perusahaan 3M Korporasi ini masuk dalam peringkat 10 besar selama 10 tahun dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, dengan hanya 3 perusahaan lain yang dapat menandingi 3M. Selain itu, 3M juga masuk dalam peringkat 3 besar versi majalah Fortune untuk inovasi produk yang lebih sering dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, ya, kecuali Rubbermaid. 3M Korporasi ini adalah contoh sebuah perusahaan yang secara sukses menggabungkan 2 strategi bersamaan, yaitu membangun dan memanen. Apa bukti yang selanjutnya? Bukti berikutnya mengenai 3M adalah bahwa manajemen 3M saat ini terus menerima dan memperluas kebijakan dan filosofi, ya, di mana mereka menganggap dan percaya bahwa inovasi merupakan tonggak kesuksesan masa depan 3M. Apa saja yang dilakukan? Salah satunya pertama yaitu karyawan memiliki opsi untuk menggunakan 15% dari waktu kerja mereka dalam seminggu untuk melakukan proyek individual pilihan mereka sendiri. Nah, juga yang kedua, 30% dari
pendapatan unit bisnis berasal dari berbagai produk yang diperkenalkan dalam jangka waktu 4 tahun terakhir, sehingga bonus unit bisnis didasarkan pada seberapa sukses setiap manajer mencapai cita-cita ini. Selain itu, jenjang karir 2 tangga ya, menerapkan 3M ini jenjang karir 2 tangga. Maksudnya yaitu tangga teknik dan tangga manajemen. Keduanya memberikan peluang yang sama, sehingga memungkinkan karyawan untuk tetap fokus pada minat penelitian dan profesionalisme mereka. Juga pencipta produk biasanya meminta modal awal dari manajer unit bisnis mereka untuk mengembangkan gagasan produk baru. Jika manajer menolak untuk mendanai, maka pencipta produk dapat mengajukan gagasan ke unit bisnis lain dalam 3M. Gitu ya. Selanjutnya, 3M juga menerapkan toleransi terhadap kegagalan. Di mana jika usaha yang baru tidak berhasil, maka anggota tim dijamin akan memperoleh kembali pekerjaan mereka sebelumnya ya. Itu. Selain itu, ketika usaha tersebut mencapai target ya, di 3M ini target pendapatan ya maksudnya, maka para anggota tim akan memperoleh reward ya, bisa kenaikan gaji, promosi atau pengakuan yang lain gitu. Lalu dari sisi pengeluaran lead bank ya. 3M mengeluarkan 6-7% dari penjualan untuk penelitian dan pengembangan secara konsisten ya, sehingga untuk meningkatkan pengeluaran lead bank selama 2 dekade terakhir. Juga penelitian tingkatan ya, tingkat 3 tingkat, maksudnya laboratorium tingkat bisnis itu fokus pada tertentu, pada pasar maksudnya, pada pasar tertentu dengan produk jangkanya pendek. Laboratorium sektornya itu fokus pada penerapan dengan horizon waktu 3-10 tahun untuk umur hidup produk ya. Laboratorium korporat ya, fokus pada penelitian dasar dengan horizon waktu sampai dengan 20 tahun ya. Kemudian dari sisi teknologi, 3M mendukung forum formal dan informal untuk membagi pengetahuan. Ilmuwan dari laboratorium yang berbeda merupakan bagian dari dewan teknik yang bertemu secara periodik untuk membahas kemajuan dari proyek teknologi. Sehingga dan yang terakhir dari sisi pelanggan ya, kontak pelanggan, ilmuwan 3M itu bertemu secara teratur dengan pelanggan untuk mempelajari bagaimana mereka menggunakan semua produk-produk dari 3M ya, itu ya. Sehingga secara umum strategi yang diterapkan menurut saya sudah sangat cukup baik ya, sudah sangat baik lah ya, sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat.
turnover karyawan perusahaan menjadi tinggi dengan adanya jenjang karir 2 tangga tadi ya. Adanya kenaikan jabatan dan banyaknya kesempatan yang bisa diraih karyawan. Selain itu, karyawan seperti membuat perusahaan sendiri, tetapi karyawan tetap mempunyai penghasilan tetap, fixed income. Sehingga perkembangannya hingga tahun 2015, pengeluaran bagian lead bank dari 3M mencapai 50 miliar US dollar dan 20% income yang diperoleh dari 3M berasal dari produk-produk baru ya. Sehingga dengan sekali lagi 3M ini adalah contoh sebuah perusahaan yang sukses menggabungkan 2 strategi ya, dari awal yang saya sampaikan tadi secara bersamaan. Inilah contoh perusahaan-perusahaan yang bagus untuk ditiru inovasinya, budaya inovasi ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, setujukah bahwa keselarasan strategi, kultur, dan people itu merupakan kesuksesan organisasi? Berikan argumentasi saudara dengan tunjukkan bagaimana dinamika yang dapat saudara ceritakan dari berbagai sumber tentang perusahaan 3M Innovation hingga info terkini yang menjadi perhatian untuk di-warning, dipertahankan, atau dikembangkan. 3M Korporasi. Nah, kita sedikit untuk melihat sejarah secara ringkasnya perusahaan 3M ini ya. Jadi 3M adalah sebuah perusahaan konglomerat multinasional asal Amerika yang berbisnis di bidang industri, keselamatan kerja, perawatan kesehatan, dan barang konsumen. 3M didirikan di Two Harbors pada tahun 1902. 5 pebisnis mendirikan Minnesota Mining and Manufacturing sebagai sebuah perusahaan pertambangan di Two Harbor, Minnesota, dan melakukan penjualan pertamanya pada tanggal 13 Juni 1902. Salah satu pendiri perusahaan ini, John Duan, kemudian mencari modal untuk ditukar dengan saham. Dan Edgar Hoover serta Lucius Otway saat itu pun resmi memegang mayoritas saham perusahaan ini pada tahun 1905. Nah, perusahaan ini kemudian pindah ke Duluth, lalu mulai meriset dan memproduksi amplas. William L. MC Knight kemudian bergabung ke perusahaan ini pada tahun 1907 dan A.G. Bush juga bergabung ke perusahaan ini pada tahun 1909. Lalu perusahaan ini pindah ke St. Paul pada tahun 1910, di mana mereka bertahan selama 52 tahun sebelum kemudian pindah lagi ke 3M Center di Maplewood, Minnesota pada tahun 1962. Itu sejarah singkatnya ya. Kemudian dilihat dari visinya 3M ini, yaitu perusahaan 3M memiliki 3 visi yang sangat kuat, yaitu teknologi 3M bisa memajukan setiap perusahaan, produk 3M bisa mengoptimalkan kebutuhan setiap rumah, serta inovasi 3M bisa meningkatkan kemudahan hidup setiap orang. Selain itu,
keberlanjutan adalah jantung dari 3M, karena dengan hal itu mereka bisa terus berinovasi dalam menciptakan beragam produk baru lewat penelitian ilmiah, teknis maupun pemasaran. Selain itu, terkait dengan kedepannya, apakah 3M Innovation itu perlu dipertahankan atau dikembangkan? Menurut saya, menurut pendapat saya, bahwa 3M ini kan merupakan perusahaan yang mengutamakan inovasi. Entrepreneurship begitu dikembangkan dalam perusahaan ini. 3M perusahaan yang menerapkan strategi product differentiation, sehingga 3M ini terbilang sukses. Terbukti dengan berbagai pengakuan dari majalah Amerika dan penghargaan di Amerika kepada 3M Corporation. Jadi memang inovasinya yang selalu ditunggu-tunggu ya dari konsumen. 3M memiliki 6 segmen bisnis, antara lain transportasi, graphic, safety, healthcare, consumer dan office, ya, elektro dan communication, dan specialty material. Nah, di mana seluruh segmen bisnis tersebut selalu menguntungkan selama tahun 2000 sampai sekarang, sehingga manajemen percaya bahwa kekuatan 3M ada pada inovasi yang terus dibangun dalam perusahaan itu. Sehingga sekali lagi menurut saya 3M wajib atau patut untuk dipertahankan, bahkan dikembangkan untuk lebih selalu berinovasi mengikuti keadaan zaman. Begitu. Terkini perkembangan saat ini, apa yang dilakukan corporate 3M untuk membangun budaya inovasi dan beraneka ragam unit bisnis, yaitu 3M meningkatkan akuntabilitas untuk investasi, ya. Jadi untuk investasi ini 3M cukup besar di R&D. Ya, perusahaan menetapkan berbagai tolak ukur untuk keberhasilan dan akuntabilitasnya. Selain mengukur keberhasilan finansial yang berasal dari pertumbuhan produk baru, 3M melihat area lain seperti proses bisnis dan kekayaan intelektual. Misalnya, 3M secara teratur menilai seberapa cepat suatu produk datang ke pasar. Teknologi mana yang menunjukkan peluang pertumbuhan terbanyak dan jumlah paten yang dikeluarkan. Melalui berbagai langkah akuntabilitas ini, 3M lebih mampu mengelola pengembalian investasi untuk proses yang berkaitan dengan inovasi. Pertanyaan ketiga, belajar dari kasus 3M Innovation, apa yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perusahaan PNM? Jelaskan secara konkret. Jadi yang terakhir, belajar dari kasus 3M Innovation, apa yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perusahaan PNM? Yaitu bagi saya, menurut saya adalah perusahaan 3M yang wajib kita tiru adalah di budaya inovasi, ya.
Jadi budaya inovasi mengeluarkan produk-produk baru sesuai dengan kebijakannya, yaitu membangun dan memanen. Nah, di PNM sendiri harus sudah mulai memahami tantangan ke depan bahwa suatu produk maupun jasa itu akan mengalami kedewasaan yang kemudian di mana pada saatnya kemudian mengalami kemerosotan di pasar, dan itu harus diwaspadai mulai sekarang. Untuk bisa tetap hidup, maka haruslah tetap berkembang dan bertahan. Dengan cara apa? Dengan cara inovasi dan kreatif. Salah satunya harus mengeluarkan produk baru. Jadi PNM sendiri dalam mengembangkan produk barunya haruslah membuat beberapa konsep atau beberapa yang harus disiapkan mulai dari sekarang. Pertama, membuat jangka panjang, yaitu untuk mendukung atas inovasi dan pengembangan produk baru tersebut. Kemudian menggunakan pendekatan hukum khusus perusahaan yang digerakkan oleh tujuan perusahaan maupun strategi-strategi yang dimiliki oleh PNM sendiri. Kemudian menjadikan pengalaman yang sudah itu sebagai modal untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Kemudian yang paling terpenting adalah membangun sebuah budaya manajemen dalam perusahaan, struktur organisasi, dukungan manajemen puncak yang kondusif guna mencapai tujuan spesifik produk baru tersebut. Nah, itu yang apa yang bisa kita ambil dari produk 3M ini. Dan mudah-mudahan PNM tetap sebagai slogannya jaya 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 di hari ini, di hari esok maupun yang akan datang. Dengan semangat budaya ilmu padinya, saya yakin PNM masih akan tetap eksis di beberapa tahun maupun puluhan tahun yang akan depan, karena budaya ilmu padi sudah meresap di semua pegawai, mulai dari pegawai atas puncak manajemen sampai ke paling bawah. Nah, itu mungkin sekilas dari apa yang kita ambil dari manfaat dari 3M Innovation. Terima kasih.